Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang perhitungan waktu. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas dari segi kajian tafsirnya, bagaimana kajian tafsir dari Quran surat Yunus ayat 5 ya, yang kita gali dari lafadznya asyams. Nah, di video ini kita akan membahas dari segi kajian astronomisnya. Hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Dari segi tafsir, kan Islam mengakui bahwa matahari dan bulan bisa digunakan sebagai penentu waktu. Nah, ini disebutkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 96 dan Yunus ayat 5. Nah, kenapa hal tersebut bisa dilakukan? Karena peredarannya teratur dan dapat dihitung. Ini disebutkan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 5. Nah, ini secara astronomis pun diyakini demikian, bahwa peredaran dari matahari dan bulan itu sebuah hal yang teratur dan dapat dihitung. Nah, kalau kita lihat dari sifat peredaran matahari, secara manfaat, peredaran matahari itu lebih lebih berkaitan dengan musim. Misalkan dalam hal atau dalam bidang pertanian, pelayaran, perikanan, migrasi, itu kita lebih praktis menggunakan kalender matahari karena dia erat kaitannya dengan musim. Tetapi apabila kita ingin memperhitungkan waktu berbasis perubahan harian, itu kita lebih baik menggunakan hitungan yang berdasarkan peredaran bulan. Karena ini lebih siklusnya lebih harian. Kalau matahari itu siklusnya musiman. Gitu. Jadi kalau kita perlu sesuatu yang lebih detail per harinya, kita pilih yang kalender lunar system. Gitu ya. Kemudian kalau kita kaji secara astronomis matahari, itu peredaran matahari ya maksudnya. Peredaran matahari itu kalau secara astronomis ada 365,2422 hari. Ya, 2422 hari. Itu secara perhitungan astronomi, ilmu bintang ya. Nah, ini sekitar atau bisa diperkirakan 12 bulan. Nah, kalau 365,2422 itu tadi adalah menurut ilmu astronomi, kalau zaman dahulu itu ada beberapa perhitungan yang yang terdapat selisih di dalamnya. Misalkan ini yang pertama ya, kalau di tahun 45 sebelum Masehi, Julius Caesar itu menghitung atau menetapkan bahwa dalam satu tahun atau dalam satu peredaran matahari itu jumlahnya adalah 365,25 hari. Jadi ada selisih di situ ya. 0,25 dikurangi 0,2422 hari. Jadi ada sekitar 0,01 ya, kurang dari 0,01 hari selisihnya. Nah, kalau selisih itu maksud saya kalau 0,25 hari ini dikumpulkan dalam satu hari, dalam 4 tahun sekali itu ada tanggal 29 Februari yang kita kenal sekarang ini ya, itu dengan tahun Kabisat. Jadi pada tahun Kabisat 4 tahun sekali nanti ada tanggal 29 Februari. Nah, hal ini disebut dengan cara Julius. Jadi kalau misalkan tahun 2000 habis dibagi 4, maka tahun tersebut itu adalah tahun Kabisat, di mana dalam tahun tersebut ada
kelebihan hari yang sudah terkumpul tadi, yakni jatuh pada 29 Februari. Ini adalah menurut Julius Caesar. 45 tahun sebelum Masehi. Nah, selisih hari tadi yang tadi saya sebutkan kurang dari 0,01, tepatnya adalah ini, selisih harinya adalah 365,25 dikurangi hari secara hitungan astronomi ya, ada 0,0078 hari. Nah, selisih hari ini maksudnya dari cara Julius Caesar tadi, ini kan tadi kan ditemukan pada tahun 45 sebelum Masehi. Nah, ternyata pada tahun 325 Masehi, kan awalnya ya musim bunga itu ditetapkan pada tanggal 25 Maret. Ternyata setelah ratusan tahun, berarti 325 ditambah 45 setelah berapa tuh? 370 tahun, setelah 370 tahun, selisih hari tadi 0,0078 itu tadi kan terakumulasi ya selama 400 enggak sampai 400 ya, 370 tahun itu tadi, sehingga menyebabkan pergeseran pada jatuhnya musim bunga yang awalnya tahun 45 sebelum Masehi itu awalnya 25 Maret. Tapi setelah sekian ratus tahun bergeser 21 Maret. Jadi lebih cepat dari sebelumnya. Jadi meskipun selisih harinya sangat kecil, 0,0078 secara perhitungan sangat kecil, tapi setelah sekian tahun dia terakumulasi sehingga baru terasa 370 tahun kemudian bahwa perhitungannya kurang tepat gitu. Nah, ternyata setelah ratusan tahun ke depan, jadi dari 45 tahun sebelum Masehi, kemudian ke 325 Masehi, 370 tahun kemudian ternyata setelah berapa nih? 1000 tahun, 1582 Masehi, setelah 1000 tahun sekian berjalan, geser lagi. Yang awalnya 21 Maret menjadi 11 Maret. Jadi awalnya tadi geser 4 hari, lama-lama setelah 1000 tahun lebih, 1500 tahun, dia geser ke 11 Maret. Nah, gesernya cukup jauh ya, yang awalnya tadi 4 hari, sekarang gesernya 10 hari. Kalau dari patokan awal 25 ke 11 berarti ada 14 hari. Loncat 14 hari lebih cepat dari awalnya, penentuan yang awal. Itu adalah efek dari perhitungan yang ini tadi, selisih hari ini tadi. Nah, karena hal ini terjadi, maka ada orang yang namanya Gregorius, itu ingin memperbaiki perhitungannya agar alasannya adalah gimana kalendernya itu tidak bergeser, tidak mengalami pergeseran. Sehingga cara yang dia lakukan adalah memperhitungkan ulang gimana caranya hitungannya jadi lebih tepat. Nah, dengan berbagai cara Gregorius akhirnya menemukan bahwa dalam 1 tahun itu 365,2425 hari. Lebih sedikit daripada perhitungan Julius Caesar. 365,25 hari. Yang Gregorius adalah 365,2425 hari. Gini ya. Jadi lebih sedikit daripada Julius Caesar, tapi lebih mendekati ke hitungan aslinya secara astronomis, 365,2422 hari. Jadi kalau kita hitung selisihnya ada 0,0003 hari. Jadi kita bisa sebut perhitungannya Gregorius ini lebih akurat daripada Julius Caesar karena
dari segi error atau selisihnya itu lebih sedikit. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Gregorius ini adalah dengan membuat lompatan hari. Jadi pada tanggal berapa itu? 11 Maret ya. 11 Maret yang ini tadi karena musim bunganya itu geser dari 11 Maret dari awalnya 25 Maret menjadi 11 Maret kan ada 14 hari. Maka pada tahun 1582 itu yang dilakukan Gregorius adalah melakukan lompatan hari. Jadi ada tanggal-tanggal yang diloncati oleh Gregorius ini. Tepatnya adalah tanggal berapa ya? Sebentar saya bacakan. Ini. Jadi pada tanggal 1582 itu tanggal 5 sampai 14 Oktober tidak ada. Jadi dilompati. Berapa hari itu? 14 5 6 14 kurangi 5 9 sekitar 10 hari ditiadakan. Jadi hitungannya bukan berpatokan dari 25 Maret seperti yang saya sampaikan tadi, maaf ya ralat, tapi dari 21 Maret. Jadi pada tahun 1582 karena musim bunganya sejak tahun 325 itu bergeser pada 21 Maret, maka pada 1582 karena terjadi pergeseran lagi, yang awalnya 21 Maret menjadi 11 Maret, ada 10 hari yang diloncati, maka Gregorius memutuskan bahwa pada tahun 1582 ada 10 hari yang di-skip, yang dilompati. Agar hitungannya tidak semakin lama semakin semakin besar pergeserannya. Karena kan yang namanya error sekecil apapun nanti semakin lama akan semakin terasa. Nah, oleh karena itu dilakukan perbaikan oleh Gregorius dengan cara itu tadi. Nah, dengan hitungan yang baru ini, bahwa dalam satu tahun ada 365,2425 hari, maka tahun kabisat tidak seperti cara Julius yang cara menentukannya adalah dengan membagi tahun dengan 4, karena 0,25 hari itu kan kalau dikali 4 ada 1 hari ya. Nah, karena perbaikan Gregorius ini memberikan hitungan yang lain ya, 0,2425 hari, maka tahun kabisatnya itu bukan dibagi menjadi 4 untuk menghitungnya, tapi dibagi dengan 400. Jadi misalkan tahun berapa ya? Misalkan 2000 itu habis dibagi 400. Berarti tahun 2000 itu adalah tahun kabisat. Tetapi kalau misalkan tahun yang lain ya, misalkan saya ambil contoh tahun 1800. 1800 itu kan habis dibagi 4. Tetapi tidak habis dibagi 400. Kan 400 kali 4, 1600. Berarti kan 1800 itu tidak habis dibagi 400. Maka tahun 1800 itu adalah bukan tahun kabisat. Jadi perbedaannya yang pertama adalah jumlah harinya pada 1 tahun, ya. Yang kedua, perbedaannya adalah bagaimana cara menentukan tahun kabisat. Tahun di mana kelebihan hari yang sudah terakumulasi itu jatuh, ya. Kalau cara Julius Caesar itu dengan membagi dengan 4, membagi tahunnya dengan 4. Kalau cara Gregorius itu dengan membagi dengan bilangan 400 gitu ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung bahwa matahari ini tidak bisa menentukan pergantian hari secara cermat. Dia itu lebih bagus digunakan apabila digunakan untuk pergantian musim, itu matahari. Nah, yang lebih cermat dalam perhitungan secara harian itu adalah bulan, peredaran bulannya. Makanya dia lebih sering
digunakan dalam kalender yang berhubungan dengan peribadatan, karena peribadatan itu kan harian ya, sesuatu yang harian. Nah, salah satunya contohnya misalkan kita ya umat muslim, kita menentukan awal bulan itu kan menggunakan hilal, patokannya kan hilal pada saat maghrib gitu kan. Kalian mungkin sudah pernah praktek sama Ustadz Lukman kan ya, sudah melihat bagaimana menghitung, menentukan awal bulan menurut ilmu secara hisab, secara ru'yat sudah. Nah, kalau kalian perhatikan, semakin lama hilal itu semakin tebal, bulan itu semakin tebal, kemudian posisinya semakin tinggi dan bergeser ke arah timur. Kira-kira 12 derajat, kira-kira itu segenggam tangan, seperti segenggam tangan 12 derajat itu. Nah, kemudian lama-lama dia menjadi bulan setengah. Bulan setengah itu adalah sekitar tanggal 7 atau tanggal 8, kemudian menjadi purnama tanggal 14 atau 15. Nah, fase-fase bulan ini disebutkan dalam surat Yasin ayat 39. Ini mungkin bisa disimak lagi video yang sudah saya berikan ya di kajian tafsirnya. Nah, hal ini penting untuk ritual keagamaan. Sebenarnya bukan hanya umat Islam yang memakai peredaran bulan dalam penentuan ritual keagamaan kita ya. Tapi umat yang lain pun demikian. Misalkan ya, umat Hindu misalkan dalam menentukan hari raya Nyepi gitu. Umat Buddha dalam menentukan kalau Buddha tuh Waisak ya. Waisak. Kemudian umat Kristen juga dia menentukan Paskah itu juga pakai bulan. Jadi bulan ini karena dia sifatnya siklusnya lebih cermat dalam perhitungan harian, maka dia digunakan oleh umat beragama untuk menentukan saat pelaksanaan ritual keagamaannya, termasuk pastinya umat Islam ya, karena itu juga tertulis dalam Al-Quran. Gitu. Nah, sebagai wawasan bahwa sebenarnya bukan hanya Islam, tapi umat-umat yang lain di agama lain pun demikian, gitu ya. Ini juga dibahas di tafsir ilmi. Di tafsir ilmi kalian mungkin kalau di perpus ada, kalian bisa baca hal itu ya. Kemudian ritual keagamaan itu kan ada yang misalkan kalau di Islam ya tentang puasa itu kan di hadis juga ada ya bahwa berpuasalah bila melihat hilal dan beridul fitrilah bila melihatnya. Bila tertutup awan sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu kan ada di hadis ya, itu kan juga tentang bulan, tentang gimana fase bulan itu mempengaruhi ritual keagamaan kita. Kalau kita memang nggak bisa melihatnya, kita bisa menyempurnakannya, kayak apa ya, digenapkan gitu ya, menggenapkan hitungan kita 30 hari. Itu. Nah, 1 bulan kalau dalam keseharian kita itu kan dalam 12 bulan, per bulannya ada 29, kadang 29, kadang 30 hari. Nah, rata-ratanya adalah 29,53 hari. Nah, 1 tahun kalau kita kalikan 12 itu tadi, 1 tahun adalah 354,36 hari. Lebih pendek dari peredaran matahari. Kalau peredaran matahari dalam 1 tahun 365, berapa tadi? 24 ya. 22 hari. Kemudian kalau bulan 354,36 hari. Lebih pendek karena orbit dari bulan itu lebih pendek, sehingga akibatnya ya itu tadi, jumlah peredarannya juga lebih pendek dalam 1 tahun. Sehingga kalau kalian lihat kalender Hijriah dan kalender Masehi, ada perbedaan di situ, perbedaan hitungan. Nah,
Seperti yang tadi saya singgung sedikit di hadis tadi ya tentang berpuasa, kalau kita bisa melihat, maka kalau kita bisa melihat hilal, kita bisa menentukan awal berpuasa dan Idul Fitri. Tapi kalau kita nggak bisa melihatnya, maka kita bisa menyempurnakannya dengan hitungan 30 hari. Ini adalah isyarat bahwa sebenarnya dalam menentukan waktu ritual keagamaan, kita bisa menggunakan ru'yatul hilal maupun hisab. Kita bisa melakukan perhitungan, bisa juga melakukan pengamatan. Nah, kalau kita kembali ke hadis yang tadi ya, kalau kita tidak bisa melihatnya karena tertutup awan, maka kita menyempurnakan hitungan. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada kalanya kita tuh kan manusia terbatas ya, kadang kita nggak bisa melakukan pengamatan. Maka kita butuh yang namanya hisab. Kita bisa melakukan hisab. Nah, di sisi lain hisab juga itu ada ilmunya. Hisab juga ada ilmunya sehingga keduanya ini saling melengkapi. Jadi kalau misalkan ada orang yang fanatik sekali dengan hilal sehingga tidak ingin membenarkan hitungan hisab, atau misalkan sebaliknya ada orang yang fanatik sekali dengan hisab sehingga tidak mau mempertimbangkan hasil dari ru'yatul hilal, itu juga nggak boleh seperti itu ya, nggak benar. Jadi ya dua-duanya saling melengkapi. Ada kalanya memang kita nggak bisa mengamati secara langsung sehingga kita perlu hisab. Ada kalanya juga hisab itu bermanfaat, kita sudah dari jauh-jauh hari kita sudah bisa memperkirakan kapan saatnya misalkan untuk menghitung kalender kan kita sudah jauh-jauh hari, nggak mungkin kita dadakan dengan menggunakan ru'yatul hilal, kan nggak mungkin. Jadi kita memerlukan dua-duanya. Nah, kalau kita kembali lagi pada pembahasan kita tadi tentang ru'yatul hilal dan hisab, itu kan kaitannya dengan hitungan tadi ya, bahwa sejak zaman dahulu itu orang sudah melakukan hisab sebenarnya kan, sudah ngitung, ada pergeseran dan lain sebagainya. Itu kalau zaman dahulu, apalagi zaman sekarang yang sudah didukung dengan segala macam teknologinya. Orang-orang yang ahli di bidang astronomi, pengamatannya sudah dibantu dengan alat-alat yang canggih, sehingga sebenarnya dari hasil hisab itu kita nggak perlu meragukannya, karena mereka pasti ada ilmunya dalam menghitungnya. Pasti mereka lebih ahli daripada kita. Maka kadang-kadang kalau misalkan dalam penentuan awal Ramadan yang mungkin sebentar lagi kita nantikan pengumumannya ya, kadang ada orang yang menolak hasil dari hisab, ada yang lebih cenderung pada ru'yatul hilal dan sebagainya. Itu karena meskipun secara keilmuan orang-orang yang ahli di bidang astronomi, kita kan harus mengikuti putusan pimpinan ya. Pimpinan itu kan mereka pasti ngumpulin orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing, yang ahli ru'yat gimana, yang ahli hisab gimana, kemudian nanti dicari titik tengahnya. Sehingga kalau misalkan hal itu terjadi perdebatan dan lain sebagainya, itu karena faktor perbedaan pendapat. Memang hal itu nggak bisa kita pungkiri, pasti ada di situ. Nah, sebenarnya kalau di sidangnya itu sudah diputuskan, sebenarnya ya kita tinggal ikut saja, meskipun dalam penerapannya di masyarakat memang adalah hal yang lain lagi karena menyangkut faktor non eksak kan.
Kalau di masyarakat kita sudah nggak bisa sepenuhnya bersandar pada eksak, karena orang kan beda-beda kan ya, ada yang perbedaan madzhab, perbedaan pendapat dan lain sebagainya, perbedaan daerah, kepercayaan dan lain sebagainya, sehingga ketika pelaksanaannya mungkin memang berbeda. Misalkan yang di daerah sini aliran apa dan lain sebagainya berbeda. Nah, itu sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan karena itu sudah di luar dari kontrol pemerintah dan para ahli ru'yatul hilal dan hisab itu tadi. Tapi kalau kita sudah memiliki landasan ilmunya, saya rasa kita ngikut pemerintah itu sudah insya Allah sudah bisa dipertanggungjawabkan, karena pasti pemerintah juga mengajak orang-orang yang ahli di bidangnya, baik secara keilmuan, keagamaan, meskipun dan yang ahli di bidang astronomi dan lain sebagainya, pasti itu sudah dikumpulkan dan dicari titik temunya, sehingga kita bisa tinggal ambil dan melaksanakannya. Nah, oleh karena itu kita sebagai penuntut ilmu, sebagai orang-orang yang mencari ilmu dan melaksanakannya dalam melaksanakan kehidupan, kan akan lebih baik kalau kita mengetahui alasan-alasan di baliknya, sehingga kita nggak asal ikut saja. Nah, oleh karena itu kita juga perlu nih mengetahui kenapa sih kok ru'yatul hilal itu juga benar, hisab itu juga benar. Nah, di sini sedikit kita singgung tentang Ashabul Kahfi sebelum masuk ke penjelasan tentang siklus pergerakan bulan terhadap penentuan hari dalam peribadatan kita. Pembahasan ini erat dengan perhitungan tentang peredaran matahari dan peredaran bulan, kaitannya dalam perhitungan masa ketika cerita Ashabul Kahfi ini terjadi, ya. Kalau kita lihat di Quran surat Al-Kahfi ayat 26 itu kan disebutkan bahwa para pemuda itu, Ashabul Kahfi itu yang tinggal di dalam gua dan tertidur, itu kan disebutkan secara tekstual 300 tahun ditambah 9 tahun. Nah, ternyata maksudnya adalah kalau kita hitung hal itu, kita hitung teks itu secara patokan syamsiah, peredaran matahari, maka 300 kali 365,24 hari, karena dalam satu tahun ada 365,24 hari secara hitungan peredaran matahari, akan didapati hasilnya adalah 109.572 hari. Sedangkan kalau kita hitung pakai peredaran bulan, 1 tahun komariah itu adalah 354,56 hari. Kalau kita bagi kedua hal ini, 109.572 dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun komariah, 354,56 hari adalah 309 tahun komariah. Nah, itulah sebabnya makna dari penyebutan itu ternyata bisa kita kaji dengan perhitungan secara matematis. Kenapa disebutkan 300 dan 9 tahun? Itu karena 300 tahun syamsiah, kalau secara syamsiah itu 300, dan secara komariah itu ada 309 tahun komariah. Ini wawasan aja. Kemudian, kalau kita kembali ke yang tadi ya, tentang peredaran matahari dan peredaran bulan secara siklus musim dan siklus hariannya. Ini kan bulan, posisinya di sini. Kemudian ya Allah, maaf saya salah ngomong.
bulan ya saya tadi bilangnya. Harusnya matahari maksudnya. Matahari itu kan bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya. Nah, bumi dalam mengelilingi matahari, kalau kalian sudah nonton video yang sudah saya sematkan yang judulnya Day of Earth, itu mungkin kalian lebih bisa memahami hal ini. Ini kan saat bumi mengelilingi matahari pada orbitnya, itu kan ada yang namanya solstice dan equinox. Itu maksudnya adalah solstice itu titik terjauh, jadi jarak terjauhnya. Kemudian ada saat di mana jarak terdekat dengan matahari. Jadi ada equinox, ada solstice. Nah, kalau posisinya seperti ini, jauh dari matahari, kan dingin ya. Jauh dari matahari, maka yang di sini mengalami winter. Kemudian ketika mendekat lagi nanti akan terjadi musim. Kalau ini winter, ini autumn, ini summer, berarti ini spring ya. Ini spring, musim semi. Setelah winter, jauh dari matahari nanti mendekat ke equinox, posisi equinox nanti terjadilah spring. Kemudian nanti menjauh jadi summer. Kemudian nanti lama-lama ini kan dekat dengan matahari. Dekat dengan matahari nanti terjadilah autumn atau musim gugur. Nanti menjauh jadi winter dan seterusnya. Ini adalah siklus musiman. Posisi matahari terhadap bumi. Kalau ini siklus hariannya. Jadi ini bulan mengelilingi bumi yang menyebabkan nanti pengamatan kita manusia yang berada di bumi terhadap bulan itu nanti berubah-ubah setiap harinya tergantung posisi bulan terhadap bumi. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas di kajian tafsirnya. Ayat berapa itu ya? Saya lupa. Bentar, saya bukakan. Yang tentang tandan itu loh. Ayat di surat Yasin ayat 39. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Jadi ini adalah ayat tentang fase-fase bulan. Jadi awalnya seperti ini, kemudian nanti secara bertahap dia akan berubah bentuknya di sini. Maksudnya adalah pengamatan kita ya, tapi kan bentuk bulan kan tetap seperti itu, hanya saja penampakannya yang berubah. Penampakannya akan berubah sesuai dengan fasenya. Nah, ini adalah new moon bulan baru. Kemudian nanti dia akan secara bertahap dia akan berubah. Ini masing-masing ada istilahnya. Kalau bulan penuh namanya full moon ya. Nanti jadi sabit lagi dan seterusnya. Bersiklus. Kenapa sih kok bisa berubah seperti itu penampakannya? Fase bulannya itu kenapa kok bisa terjadi? Karena kan posisi kita dalam memperhatikan bulan itu kan ketika malam. Kemudian posisi matahari di sini. Anggaplah seperti itu ya. Asumsinya seperti itu. Kemudian bulannya itu bergerak. Bulannya bergerak mengelilingi bumi. Kemudian kalau di sini posisi matahari, nanti kan sinarnya pasti akan apa ya istilahnya, terproyeksi ke bulan sehingga akan mempengaruhi penampakannya. Gitu. Kalau matahari di sini berarti posisi kita untuk bisa mengamati bulan kan berarti yang di sini ya, yang malam. Nah, ini adalah gambaran lainnya. Nah, ketika
Kalau sunlight di sini, cahaya matahari dari sini, berarti kan malamnya itu ada di sini. Malamnya ada di sini. Ketika kita mengamatinya, kalau cahaya mataharinya dari sini, persis dari sini, maka karena yang terkena sinarnya itu di sini, berarti kan yang bagian yang menghadap bumi itu kan gelap, sehingga nggak kelihatan. Nah, pada saat seperti inilah terjadinya atau kita nangkepnya itu bentuknya bulan itu new moon, atau kalau bahasa Indonesianya apa ya, saya lupa. Bulan mati kalau nggak salah. Pokoknya yang nggak kelihatan sama sekali. Nah, itu adalah disebabkan karena itu tadi. Cahaya matahari itu dari sana, sehingga yang terkena sinarnya itu yang di bagian sini, sehingga yang posisi yang menghadap bumi itu gelap, sehingga nggak kelihatan. Tuh. Kemudian dia akan geser. Nah, yang terkena sinar itu yang di sini, sehingga tampaklah hanya bulan sabit saja dari pengamatan kita. Kemudian nanti kan dia geser lagi karena ada sinar matahari dari sana. Yang tampak oleh pengamatan kita adalah separuh dari bulan, sehingga tampak seperti itu. Lama-lama karena posisinya di situ, lama-lama kan menghadap ke kita, menghadap yang di posisi malam ini, karena kan kalau matahari di sana kan berarti yang malam tuh yang di sini. Karena malam yang di sini kita bisa melihat matahari, kita bisa melihat bulan lebih besar lagi, semakin lama semakin besar. Nah, sampai di sini, di titik ini, karena sinar mataharinya dari sini, ya lurus begini, kan otomatis dia permukaan yang menghadap bumi yang posisi malam, otomatis kan full, otomatis kan penuh ya, maka kita bisa melihat semua permukaan bulan yang menghadap bumi, sehingga itulah kenapa kita bisa mengamatinya, bisa menangkapnya pada posisi ini. Itu posisinya adalah bulan purnama pada tanggal 14 atau 15 itu. Nah, dia bergerak lagi esoknya. Bergerak, nanti dia yang awalnya penuh berkurang. Semakin ke sini, semakin berkurang, semakin ke sini, semakin berkurang. Jadilah bulan sabit lagi. Bisa dibayangkan ya? Nah, nanti saatnya dia ke sana, dia akan hilang lagi. Dan seterusnya. Ini adalah siklus selama 1 bulan. Tuh. Kalau kalian ingin melakukan percobaan, hal ini tuh sebenarnya bisa pakai bola pingpong, kemudian pakai senternya itu berperan sebagai sunlight. Tentunya posisinya jangan diubah, sunlightnya tetap di situ. Kemudian kalian sebagai pengamat tuh di sini, kemudian bolanya itu posisinya nggak boleh berubah. Nanti kalian akan bisa membayangkannya lebih lebih nyata lagi dalam membayangkannya. Karena hal ini tentu saja butuh pengamatan memang. Kalau kalian tertarik untuk mencobanya, kalian bisa manfaatkan senter dan bola pingpong. Tentunya nggak bisa satu anak ya, ini dalam melaksanakan eksperimennya harus secara tim. Nanti ada yang bagian megang senter, ada yang bagian megang bola pingpong, dan seterusnya. Itu ya. Semoga nanti di tahun berikutnya sudah bisa offline kegiatan belajar mengajarnya, sehingga bisa lebih optimal lagi dalam kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, itu tadi yang bisa saya bahas untuk kajian astronomis dari perhitungan waktu. Referensinya adalah Al-Quran, kemudian tafsir ilmi tentang penciptaan jagat raya, kemudian gambarnya saya peroleh dari berbagai macam sumber. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang fenomena alam, tentang isyarat adanya makhluk hidup di luar bumi atau di luar tata surya.
Semoga bermanfaat pembahasan kita kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.